Selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Kita lanjutkan kuliahnya pada hari ini. Kalian lihat di kuliah 6, Kultur Stem Cell. Mengapa perlu kultur sel? Karena jumlah stem cell yang didapat dalam isolasi sangat sedikit, sehingga kalau digunakan di dalam terapi, maka kita memerlukan jumlah yang cukup. Itu makanya harus dikembangbiakkan melalui kultur sel. Baik riset maupun terapi memerlukan sel yang cukup banyak dan tidak dapat dipenuhi hanya dari sel hasil isolasi. Seperti kuliah yang lalu, ada yang diambil dari sel lemak, tetapi itu semua belum cukup, jadi harus dikembangkan terlebih dahulu. Prinsip-prinsip utama untuk menentukan keberhasilan kultur sel in vitro yaitu jumlah sel setelah kultur mampu mencukupi kebutuhan peneliti dan praktisi yang membutuhkannya. Misalnya untuk terapi dokter kulit atau dokter tulang, untuk pengobatan pasiennya memerlukan jumlah yang mencukupi. Protein penanda pada permukaan sel punca yang dikultur tidak mengalami perubahan. Kuliah yang lalu saya sudah bercerita bahwa apabila sel diambil, diisolasi, kemudian dikultur dalam media tetapi tidak cocok untuk mempertahankan pluripotensinya, maka sel akan berubah, terdiferensiasi menjadi adult stem cell. Jadi, dalam hal itu maka penanda permukaan sel punca akan berubah, tidak lagi penanda sel punca, tetapi berubah menjadi sel dewasa. Sel yang dikultur tidak mengalami diferensiasi secara spontan sehingga pluripotensi dan multipotensinya dapat dipertahankan. Jadi, ini adalah tujuan utamanya, bagaimana mempertahankan suatu stem cell tetap menjadi stem cell. Stem cell tidak mengalami mutasi DNA, ya. Jadi, selama dalam kulturnya, dia akan tetap bertahan dalam bentuk stem cell. Tidak terinfeksi organisme asing atau patogen sehingga aman apabila digunakan untuk terapi. Ini juga permasalahan tersendiri. Apabila kultur masih menggunakan material dari hewan misalnya, ada kemungkinan bakteri atau patogen yang lain yang dari hewan terbawa, dan itu sangat berbahaya. Jadi makanya harus dipertimbangkan apabila menggunakan materi dari hewan. Sekarang para peneliti berlomba-lomba agar materi yang digunakan itu tidak berbahaya. Komponen utama yang dipertimbangkan di dalam kultur sel adalah mediumnya. Mediumnya cocok yang mana? Apabila kita mau kultur sel, kita mau kulturnya tujuannya apa? Mau mendapatkan stem cell yang murni, atau kita mau mendiferensiasi menjadi suatu jenis sel tertentu. Misalnya kita mau membuat sel darah atau kita mau membuat sel tulang, maka mediumnya akan berbeda. Di situ ada penambahan komposisi yang berbeda. Kemudian perlu serum. Tadi saya sudah terangkan bahwa apabila masih menggunakan unsur dari hewan, maka berbahaya bagi manusia. Serum biasanya menggunakan fetal bovine serum, yang itu berasal dari bovin atau sapi. Jadi ini harus diganti, maka beberapa peneliti mengembangkan serum free medium. Antibiotik karena kalau tidak dipertahankan dengan antibiotik kadang bisa terkontaminasi. Faktor pertumbuhan ini yang penting karena dapat menentukan ke arah mana pertumbuhan suatu sel itu dibawa. Medium
Medium menyediakan lingkungan yang memenuhi pH, tekanan osmotik, dan faktor pendukung lain yang dapat membantu sel bertumbuh. Nanti saya jelaskan berbagai macam medium. Serum, sumber nutrisi sel untuk tumbuh dan berkembang. Tetapi saat ini banyak dikembangkan serum free medium atau medium tanpa serum. Antibiotik dan anti jamur, menghindari kontaminasi mikroorganisme yang dapat mengganggu pertumbuhan dan bersifat patogen jika nanti dipergunakan untuk terapi, misalnya adanya bakteri, jamur, virus, dan sebagainya. Antibiotik yang digunakan biasanya berspektrum luas, seperti penicillin, streptomycin. Ini seperti kultur sel yang biasa, banyak menggunakan penicillin dan streptomycin, atau disingkat dengan penistrep. Faktor pertumbuhan, ini faktor yang menentukan. Dia akan menentukan ke arah mana suatu sel itu akan bertumbuh, atau dia akan mempertahankan pluripotensinya. Galur stem cell embrionik manusia berhasil dibuat tahun 98. Tetapi di dalam pertumbuhannya itu memerlukan cell feeder untuk tumbuh. Jadi dia ada alasnya untuk tumbuh yang itu berasal dari mouse embryonic fibroblast atau MEF. Memerlukan FPS, masih memerlukan unsur dari hewan. Ini gambarnya di kultur stem cell. Di slide Anda bisa lihat stem cell itu bentuknya yang putih, yang bulat. Kemudian feedernya ada di sekitarnya. Yang abu-abu itu memanjang, itu feedernya. Dan stem cell ini bertumbuhnya dia setengah mengambang. Kalau cell feedernya dia melekat di dalam surface. MEF membantu sel melekat pada dasar cawan kultur. Sebelum digunakan, sel feeder diiradiasi terlebih dahulu dengan menggunakan sinar gamma atau diinkubasi dengan mitosin C sehingga sel tersebut berhenti membelah agar tidak terjadi perebutan nutrisi dengan stem cell. Jadi stem cell ini berkembangnya sangat cepat. Harus dijaga supaya nutrisi di dalam media tidak diambil semuanya oleh si cell feedernya tadi. Ini cara pembuatannya, lihat di gambar di slide. MEF diambil dari jaringan mencit, kemudian diisolasi. Kalau saya bicara diisolasi selnya, berarti jaringan itu dicacah, kemudian disaring sesuai dengan ukuran sel, akhirnya selnya yang turun dan sisa-sisa jaringan ada di atas. Kemudian sel yang terlewat tadi dikultur di dalam media, kemudian diiradiasi atau ditambahkan mitosin C supaya berkembangnya tidak terlalu cepat. Ini yang akan digunakan sebagai alas pertumbuhan oleh stem cell. Xeno-free, tadi saya sudah singgung, karena bahan kultur yang berasal dari hewan dapat menimbulkan risiko rejeksi imunologis, ditolak, sistem imunnya menolak karena itu dianggap benda asing di tubuh kita. Dan menimbulkan risiko membawa organisme patogen, maka dilakukan riset untuk melakukan kultur tanpa bahan-bahan tersebut. Teknik kultur yang dikembangkan tanpa menggunakan materi dari hewan itu disebut dengan xeno-free. Jadi, kalau suatu kultur berhasil, itu kita sudah membuat kultur xeno-free tanpa tambahan materi dari hewan. Selanjutnya, kulturnya adalah scaffold. Scaffold itu apa? Scaffold itu matriks atau materi yang digunakan untuk menggantikan cell feeder untuk melapisi cawan kultur sebagai tempat pertumbuhan stem cell. Dalam kultur menggunakan scaffold, peranan mempertahankan pluripotensi diambil alih oleh basic fibroblast growth factor yang ditambahkan ke dalam medium kultur. Jadi nanti permainan itu banyak ditentukan oleh growth factor, ke arah mana mau
dikembangkan. Selain untuk mengembangkan sel, kultur juga digunakan untuk diferensiasi sel yang diinginkan dengan memodifikasi media yang digunakan. Ini beberapa contoh, tapi nanti di dalam kuliah yang akan datang akan diterangkan lebih detail lagi apa itu diferensiasi. Ini beberapa contohnya, misalnya adiposit itu yang lemak, maka perlu growth factornya di situ di kolom yang kedua. Kemudian penandanya itu disebut sebagai sel adiposit itu kalau ada penanda di permukaan sel. Kemudian kondrosit, osteoblast, stenosit itu dilihat di sini bahwa growth factornya berbeda-beda kalau selnya ditumbuhkan ke arah yang berbeda. Kemudian kita bisa melihat dengan penandanya apakah kultur yang kita lakukan itu bisa berhasil. Nah, kalau sudah berhasil, sekarang tujuannya mau dibuat untuk apa selanjutnya. Di kuliah ini ada video yang nanti saya akan uploadkan ke dalam materi yang bisa dilihat sendiri untuk memperjelas dari sistem kultur stem cell. Nah, itu materi dari kultur stem cell. Nanti selanjutnya akan ada materi-materi bagaimana kita membuat kultur sel untuk mempertahankan atau untuk diferensiasi sel yang kita inginkan. Silahkan lihat videonya. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan Anda mengajukan pertanyaan. Demikian kuliah yang ke-6 dari kultur stem cell. Kita bertemu lagi di kuliah selanjutnya.